banyak sekali bahkan kalau kita bermimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Ali dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya ada di semester 5 dengan NIM 19011150114, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan laporan PLP1 yang bertepatan di sekolah SMAN 1 Cabang Bungin yang berada di Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Indana Farda Aupa Amin selaku ketua. Yang kedua ada Agum Kemang Kumara. Yang ketiga ada Aldi Pratama Putra. Yang keempat ada Devi Fauzia. Yang keenam ada Fani Nur Aziza. Yang keenam ada Ajeng Ayuning Tias. Dan yang ketujuh ada Rehan Ali, saya sendiri. Oke, untuk lebih jelasnya terkait video pengenalan lapangan persekolahan 1, langsung saja ke video selanjutnya. SMAN 1 Cabang Bungin merupakan salah satu SMA negeri yang terletak di Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. SMA ini berdiri di atas tanah seluas 10.000 meter persegi dan berdiri sejak 2003 dengan maksud untuk meningkatkan mutu pendidikan di Cabang Bungin yang selama ini kebanyakan orang tua di Desa Lenggah Jaya hanya menganggap sekolah sebagai formalitas saja. Di sekolah ini terdapat satu masjid yang menjadi ikon dari sekolah tersebut, yang melambangkan bahwa SMAN 1 Cabang Bungin memiliki karakteristik sifat religi yang masih sangat kental. SMAN 1 Cabang Bungin juga memiliki akreditasi A. Di SMAN 1 Cabang Bungin terdapat 4 lab, yaitu lab fisika, lab biologi, lab komputer, dan lab bahasa. Dan 30 kelas yang terdiri dari kelas 10, 11, dan 12 IPA dan IPS. Dari awal berdiri sampai sekarang, SMAN 1 Cabang Bungin sudah kurang lebih 5 kali berganti kepala sekolah. Sekolah ini juga mempunyai kantin yang cukup ramai oleh siswa-siswa yang jajan. Di sini menyediakan es dan menyediakan berbagai macam makanan seperti mie dan lain-lainnya. Di sini juga terdapat toilet yang masih terlihat baru. Ini adalah potret proses kegiatan belajar mengajar saat diberlakukannya PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Terlihat bahwa hanya ada sedikit siswa yang masuk karena memang pemerintah hanya mengusulkan agar pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan oleh 50% siswa yang hadir dan 50% sisanya belajar di rumah. Ini adalah lab fisika dari SMAN 1 Cabang Bungin. Ini adalah lab komputer dari SMAN 1 Cabang Bungin. Characteristic. Walas karakteristik siswa. Secara umum ya, siswa-siswi di SMA Cabang Bungin ini sifat religinya masih sangat kental sifat religinya. Jadi ada pembiasan. Mungkin nanti ada pertanyaan lain. Structure organization. Selanjutnya itu apa struktur administrasi di sekolah SMAN 1 Cabang Bungin itu gimana, Pak? Baik, struktur itu ada 2 kita. Sekolah itu ada 2 struktur, pertama struktur di jalur kepala sekolah dan struktur di Kasubag. Ya, jadi ada yang menangani bidang pendidikan, tenaga pendidikan, termasuk guru dan siswa. Itu tentu saja yang menjadi tingkatan yang paling atas adalah kepala sekolah. Namun demikian di sekolah itu ada Kasubag namanya yang khusus menangani pendik, tenaga pendidik. Ya.
Terus mengenai peraturan dan tata tertib itu di sini tuh kayak gimana Pak? Setiap dan semua lembaga pasti punya peraturan untuk mengatur kegiatan-kegiatan. Kalau tidak ada peraturannya nanti akan kacau beliau ya. Tentu aturan itu tetap ada ya. Seperti misalnya di bidang kesiswaan ya ada tata tertib siswa namanya ya, tata tertib siswa. Kemudian di guru juga ada tata tertib. Terus jika ada yang melanggar tuh Pak, sanksinya itu yang diberikan apa Pak? Berupa apa? Nah, setiap kegiatan itu pasti ada punishment dan juga reward. Ya, jadi nggak semua kegiatan itu dalam bentuk pelanggaran, tapi juga ada yang berbuat yang baik diberikan reward, yang melanggar diberikan punishment. Pelanggarannya seperti apa dan sanksi apa yang harus dilakukan? Misalnya siswa yang disebut melanggar itu hal-hal yang umum nanti dalam bentuk poin-poin ya, misalnya merokok atau membuang sampah, itu poin-poin kecil. Tapi ada sanksi yang terberat yang tidak bisa ditolerir ya oleh sekolah. Apa itu? Yang pertama adalah narkoba. Itu ranahnya sudah ranah hukum. Jadi kami tinggal memanggil polisi. Nah, gitu. Sekolah bukan berarti mengeluarkan, itu secara sendirinya artinya gitu. Karena sudah dialihkan. Di SMAN 1 Cabang Bungin, biasanya pada hari Senin itu melaksanakan upacara bendera. Itu saat masa normal dan melaksanakan mengaji. Lalu di hari-hari tertentu seperti hari perayaan nasional atau hari agama itu melaksanakan upacara atau ritual-ritual agama lainnya. Lalu yang terakhir pada hari Jumat itu biasanya melaksanakan muhadoroh dan membersihkan kelas. Terima kasih. Untuk kegiatan kokurikuler dilaksanakan secara online dan guru juga sudah diberi bekal tentang IT atau sudah diajarkan tentang cara menggunakan gadget dan yang lainnya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan karena ada COVID. Kalaupun diadakan oleh pihak sekolah, itu diadakan di luar sekolah dan sudah menaati prokes. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang model pembelajaran yang digunakan saat luring. Nah, selanjutnya itu saat daring seperti ini, apalagi yang sebelum-sebelumnya itu full daring, itu model pembelajaran apa yang digunakan? Saat ini, jadi kan kita menggunakan kombinasi sebenarnya, luring dan daring. Untuk daringnya sendiri, saya pribadi menggunakan Google Classroom, terus Zoom Meeting atau Google Meet seperti itu. Jadi saya memberikan pelajaran atau materi yang akan dipelajari itu melalui Google Classroom, khususnya seperti modul-modul atau e-book. Itu sama sih ininya, bentuknya, isinya gitu ya. Kalau e-book sendiri dan modul itu dengan buku pelajaran yang kita gunakan ketika luring seperti itu. Untuk penjelasannya, waktu kemarin tuh yang daring itu biasanya nge-zoom atau menggunakan Google Meet. Jadi mereka diminta stay pada jam pelajaran, lalu saya menjelaskan materi. Medianya bisa PowerPoint, bisa apa ya, modul yang ditampilkan di layar. Terkait pengumpulan itu nanti di scan ya Bu ya? Ya, kalau untuk pengumpulan tugasnya kita kan sudah dibuat nih ya media. Sekian hasil laporan PLP 1. Semoga bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.